Pemimpin konglomerat yang memiliki kekayaan tak terbatas tiba-tiba terjatuh dari tangga. Pada saat yang sama, tubuhnya bertabrakan dengan seorang pemuda miskin. Tak disangka, kejadian itu membuat jiwa mereka saling bertukar tubuh. Pria tua itu tentu tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Ia nekat menerobos ruang perawatan VIP dan berusaha mati-matian merebut kembali tubuh aslinya. Selama puluhan tahun, ia membangun sebuah kerajaan bisnis besar dari nol hingga menjadi salah satu pengusaha paling berpengaruh di Korea Selatan. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk bekerja dan mengembangkan perusahaan. Setelah mencapai puncak kesuksesan, ia akhirnya memutuskan pensiun dan menikmati masa tuanya. Ia memiliki 3 orang anak. Anak bungsunya sudah lama menetap di Amerika dan tidak berminat mengurus perusahaan. Karena itu, persaingan hanya tersisa antara putra sulung dan putri sulungnya. Sang ayah memberi waktu 1 bulan untuk membuktikan siapa yang paling layak menjadi penerus perusahaan. Begitu mendengar keputusan tersebut, keduanya sudah menunggu sejak pagi di depan kantor untuk menyambut ayah mereka. Namun, antusiasme itu hanya terlihat di permukaan. Yang satu terus melirik jam dengan gelisah, sementara yang lain tampak bosan hingga berkali-kali menguap. Saat mobil sang ayah tiba, barulah mereka memasang senyum terbaik. Di kantor pusat, seluruh jajaran eksekutif menunjukkan rasa hormat kepadanya. Kepemimpinannya memang tidak pernah diragukan. Meski begitu, diam-diam banyak petinggi perusahaan sudah memilih berpihak kepada salah satu calon penerus demi menjaga kepentingan masing-masing. Ketika rapat dimulai, ia lebih dulu menegur seorang bawahan yang bersikap tidak profesional. Setelah itu, ia mengajukan sebuah pertanyaan kepada seluruh peserta rapat. Anehnya, semua orang langsung menyatakan setuju tanpa memberikan pendapat berbeda. Hal itu justru membuatnya murka. Menurutnya, mereka hanya pandai menyenangkan atasan, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapat yang sebenarnya. Usai meluapkan kekesalannya, ia meninggalkan ruang rapat. Begitu ia pergi, kedua anaknya kembali bersaing mencari perhatian sang ayah. Salah satunya lebih mahir membangun citra daripada mengelola perusahaan. Ia segera mengatur wawancara dengan media dan menggerakkan banyak pendukung di internet untuk membentuk opini publik yang menguntungkan dirinya. Di sisi lain, saudaranya memilih strategi berbeda demi menunjukkan kemampuan memimpin. Persaingan mereka semakin terbuka. Keduanya bahkan berjanji akan melaporkan perkembangan setiap hari kepada sang ayah. Jika keadaan terus seperti itu, perusahaan besar tersebut bisa terpecah menjadi 2 kubu. Meski demikian, sang pendiri tetap terlihat tenang, seolah semua yang terjadi sudah ia perhitungkan sejak awal. Namun, tak lama kemudian, sebuah kecelakaan tragis mengubah segalanya. Insiden itu membuat jiwanya berpindah ke tubuh seorang pemuda miskin. Terjebak dalam identitas baru, ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melamar sebagai karyawan biasa di perusahaan yang dulu ia dirikan sendiri. Berbekal pengalaman puluhan tahun sebagai pebisnis hebat dan tubuh muda yang penuh tenaga, ia memulai karir dari posisi paling bawah. Sambil menyembunyikan jati dirinya, ia diam-diam menyelidiki konspirasi yang mengancam menghancurkan perusahaan yang telah ia bangun sepanjang hidupnya.